2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmata wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pelajaran kita pada kalau minggu pagi ini jam 7 ya, sekitar 1 jam. Kalau yang Sabtu itu praktek, sebenarnya praktek bahasa itu cuma dinamakan namanya kajian tafsir. Nah, tapi sebenarnya itu sudah ujung dari ini, hari pelajaran hari ini. Makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun belum menguasai seluruh pola-pola kalimat, ya nggak apa-apa belajar. Buka saja YouTube pertama, ya nanti akan berangsur-angsur bisa. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, dulu ini kan pola 15. Ini sudah nomor 2-nya ini. Yang akan menjadi sifat. Nah, yang akan menjadi sifat itu maksudnya dalam kata benda itu dia punya sifat selain kalau nomor 1-nya itu bentuk isim fa'il atau bentuk isim maf'ul. Itu nomor 1-nya. Ya di bawah, di atas lagi, sudah jauh di atas ya. Berbentuk isim fa'il, isim maf'ul itu menjadi sifatnya. Nah, jadi kalau yang nomor 2 ini jadi sifat juga tapi berbentuk dalam sigat. Sigat ini artinya bangunan atau bentuk ya. Ya, kan ada sibghah. Nah, kan ada dalam Al-Qur'an sibghah. Mana yang paling bagus sibghah selain dari sibghah Allah, sibghah Allah ya. Ada sibghatullah, ciptaan Allah, enggak ada bisa disalahkan. Jadi ada berbentuk sigat mubalaghah namanya. Mubalaghah ini artinya yang pengertiannya sangat. Nah, dengan timbangannya ada yang 5 ini. Timbangan. Ada yang fa'ilun. Nah, kalau fa'ilun, ada yang timbangannya ya mif'al, ada yang timbangannya maf'il, ada yang mif'alun, ada yang fa'ul. Nah, ini nanti kita ketahui pandainya setelah banyak membaca sebenarnya. Kata timbangan itu ini, nah ini penimbang ini. Yang kita temukan dalam Al-Quran ini. Nah, misalnya kan fa'ilun. Nah, kita temukan nanti dalam Al-Quran adalah azimun. Nah, ini penimbang saja nih. Nah, azimun. Nah, ya, azimun. Nah, arti azimun ini kalau kita menerjemahkan kan pakai maha. Tapi kalau yang aslinya kalau sigat namanya mubalaghah sangat, jadi sangat besar. Nah, sangat besar. Nah, berbeda pula dengan kabirun. Nah, itu dari akbar kabirun, azimun. Nah, misalnya ini fa'ulun, saburun. Nanti bisa saburan, bisa saburin. Itu kan tergantung jadi apa fungsinya. Pokoknya modelnya begini. Fa'ulun berarti saburun. Kalau misalnya ini mif'alun, miksalun, nanti ada bertemu kata-kata miksal. Misal ini berasal dari kesal. Jadi muncul saja alat miksal ya, kesal ya. Kesal itu artikan mal. Nah, ini lagi. Ini kan yang bertemu dalam Al-Qur'an miskinun atau miskinan, miskinin ada. Jadi berarti ya miskinan jadi mif'ilun ya, miskinun. Kalau itu maksamun, maf'alun. Jadi ada 5 penimbangnya ya. Nanti ini yang sering menjadi apa ini? Coba menjadi apa tadi di pelajaran kita? Sifat. Sifat. Biar dicari dulu yang ke atas ya. Ada yang
Ini kan nomor 2. Kalau nomor 1-nya itu di pangkalnya. Bahwa yang menjadi kata sifat itu, kalau yang sering menjadi kata sifat itu yang nomor 1 itu adalah berbentuk isim fa'il. Kan begitu dulu. Biar diulang ke atas sedikit. Memang ilmu itu, ilmu kita ini bukan ilmu apa, bukan ilmu pokoknya capek tamat itu. Mengerti. Ya, ini dia. Kan pola 15. Pola kalimat 15 ini menggunakan kata sifat pada kata benda. Kata benda yang mempunyai sifat tersebut mungkin berfungsi sebagai pokok kalimat, mungkin sebagai khabar, mungkin sebagai fa'il dia, mungkin sebagai maf'ul. Pada prinsipnya yang mempunyai sifat seperti itu adalah kata benda. Kata kerja nggak ada sifat kata benda. Nah, ini dia contoh. Nah, seperti ini muncul ini berbentuk apa ini? Sigat. Kan jadidan ini. Berarti kan qara'tu kitaban jadidan. Ini nomor 1 kan, telah membaca aku sebuah kitab. Ini kenapa menjadi kitaban? Apa jawabnya? Coba sama-sama. Kenapa kitaban ini? Maf'ul dari qara'tu. Lalu ini kenapa jadidan? Sifat. Mengikut. Sifat dari sifat dari maf'ul ini. Tapi bentuknya ini bentuk sigat mubalaghah. Ya kan? Kan bentuk sigat mubalaghah dia. Jadi dan andai kata ini nanti seperti ini, lihatlah. Al-qissatu min kitabin. Kenapa kitabin ini barisnya? Karena min. Ya, karena ada min. Kemudian kenapa ini jadidin pula? Karena bentuknya mubalaghah. Tapi kenapa berbaris jadidin? Kalau di sini kan jadidan. Mengikut kitabin. Ya, karena mengikut kitabin. Itu. Ya, kaji kita kan untuk sifat. Jadi kata benda yang membuat sifatnya ini dia. Kenapa jadidan? Karena mengikut atau na'at. Ini na'at namanya. Kalau ini yang diikut man'ut. Gitu. Jadi na'at man'ut. Jadi kalau menguraikannya nanti qara'tu fi'il dan fa'il, fa'ilnya tu itu atau aku ana, kitaban maf'ul bih. Maf'ul bih yang kena pekerjaan. Kemudian jadidan adalah sifat dari kitaban. Gini itu ya. Al-qissatu pokok kalimat. Khabarnya adalah min kitabin jadidin. Cuma min huruf jar, kitabin dijarkan, jadidin mengikut kepada kitabin. Begitu apanya itu dalam bahasa Al-Quran. Itu makanya maksud Ustadz kalau sudah pandai membaca huruf Arab, ya kita maunya diangsur-angsur belajar bahasa lagi supaya dia tidak membeo kita membacanya. Jadi jangan terlalu lama membaca kajian-kajian untuk bacaan saja. Kalau bacaan bahasa saja nanti bosan dia lah nanti. Paling-paling yang menonjol perasaan, ya perasaan aja. Pokoknya berpahala, begitu kata Rasulullah. Jadi nggak jadi bahan analisa jadinya. Padahal maksudnya dibaca supaya kita wawasan meningkat, supaya keyakinan kuat gitu. Jadi kitabin jadidin. Nah, sekarang coba nomor 3 ini. Ini yang apa? Al-kitabu. Di sini ini yang jadi pokok kalimat semuanya, tapi ada apanya? Sifatnya. Kalau ini yang dijarkan yang pakai sifat. Kalau ini maf'ul yang mempunyai sifat. Ya. Jadi ini al-kitabul jadidu. Gitu. Al-kitabul jadidu. Al-kitabul jadidu ini semuanya ini kedua-dua kata ini menjadi apa jabatannya dalam kalimat ini? Mubtada. Cuma terdiri dari kitabu dan jadidu. Cuma jadidu ini apa fungsinya? Menjadi kitabu. Baru ditanya, ini bentuknya bentuk apa? Sigat mubalaghah. Yang di bawah tadi setimbangan dengan fa'ilun. Mana khabarnya? Mana khabar al-kitabu jadidu? Alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi ini apa namanya susunannya ini?
jar majrur. Marjurur. Itu caranya. Jadi menurut saya dari SD sudah bisa itu. Tadi ada anak-anak saya lihat didikan subuh lai ada beraja lai ya itulah teringat saya anak nang ketek-ketek banyak aku baalo nasibnya besok aku itu takanan Bapak Bet. Dia Ya, jadi ya anak nang kenek-kenek cucu-cucu muslim di dunia aku baalo nasibnya betul. Jadi makanya sering saya katakan kalau para ustadz membaca ayat hadis yo lancarnya kancang. Oh, bisa keprek-nya cuma nanti jamaahnya baca wah. Ya, tapi kalau sekancang gurunya pula sekancang muridnya, kan hebat tuh. Ya. kalah guru. Bisa lah kalah guru. Iya bisa lah. Tentu guru menambah ilmu tarwih. Itu caranya. Jadi majulah keilmuan. Majulah segalanya. Sebenarnya itu. Jadi enggak perlu berdebat-debat panjang kalau itu. Sekarang bosan debat-debat. Nah, nomor 4. Supaya ngerti kita ya. Nomor 1. Di sini jadi coba ini nomor 4 ini. Kitabul hadisi. Hadidun. Hadis. Ayo, coba Ibu Sabrina dulu ini pada. Hadis ini jadi apa ini, Bu? Dijawab sama Ibu Didi. Menjadi apa katanya? Menjadi mudhafun ilaih. Karena di sini nggak pakai alif lam. Kalau ini kan ada alif lamnya ini. Al-kitabul jadidu. Kalau ini hadisi berbentuk sifat mubalaghah juga dia. Tapi di sini nggak pakai alif lam. Itu syaratnya nanti kalau sifat. Jadi kalau yang sifat itu, kalau ini sama-sama tidak pakai lam, sama ke bawah. Kalau ini sama-sama ke atas, kalau ini sama-sama pakai alif lam, itu yang namanya sifat, artinya mengikut. Nah, jadi ini Ustadz contohkan nomor 4 ini gunanya supaya jangan terbawa, wah ini sifat mausuf juga atau na'at man'ut juga. Enggak, ini adalah mudhafun ilaih. Nah, ini lagi, coba. Innahu kana abdan syakuran. Coba berlomba. Kenapa abdan ini? Coba Ibu Didi dulu, kepala sekolah di Ulak Karang. Coba. Kenapa abdan ini? Iya enggak tergoyahkan tuh. Karena ada kana. Jadi ini jadi apa gunanya, Bu? Abdan. Iya, khabar dari kana. Mana mubtada si kana? Innahu. Mubtada si kana mana? Wah, aku lah layu asadnya kalau tak aku. Mubtadanya di sini tersembunyi di kana ini. Wa. Ya huwa. Cuma kalau innahu ini memang mubtada khabar ya. Mubtada si inna ini huwa. Mubtada si inna ini memang hu ini atau huwa pula di sini. Khabar si innahu ini, khabar si inna ini mulai dari jumlah kana sampai saudara khabarnya sampai ke belakang. Lalu ini mubtada pula. Mubtadanya mana khabarnya ke sini? Jadi dalam lampi, dalam kotak ketek, kotak. Itu cara susunan bahasa Arab tuh. Paham saya? Jangan kadayo wak kemari. Memang innahu juga, tapi kalau dua apa kok? Sudah dua apa ini? Sudah dua model kalimat. Jadi ini abdan menjadi khabar dari kana. Karena abdan itu khabar hukum, menjadi khabar itu mesti baris di atas, maka si syakur, ini syakur lagi. Syakur jadi apa gunanya? Mengikut. Mengikut siapa? Abdan. Mengikutkan. Syakur ini bentuk apa ini? Bentuk isim fa'il atau bentuk sigat mubalaghah? Tadi ada sabur ya. Itu dia. Itu dia mulai bercampur. Ini lagi. Haulai bentuk banyak dari haza atau zalika. Ini pokok kalimat. Mana khabar? Rajulun.
Yang merah ini yang akilun jadi apa pula ini? Naatnya juga. Dia menjadi naat dari rijalun. Rijalun. Cuma rijalun ini karena dia jamak taksir, karena jamak taksirnya berakal manusia, maka dibuat sifatnya berbentuk akilun. Akilun ini bentuk apa ini? Bentuk sigat mubalaghah atau bentuk isim fa'il? Sigat mubalaghah. Itulah mulai terpeleset. Ini akilun bentuk sigat mubalaghah atau bentuk isim fa'il? Berbentuk isim fa'il. Berbentuk isim fa'il 1, 2 atau banyak? Banyak. Lah mulai. Biasa tuh namo dalam baraja sama batatahnya. Kadang-kadang kanjang, kadang-kadang tagolek. Ini nomor 7 lagi ya. Coba. Sama di atas tadi. Ada haulai rijalun. Di sini haulai rijalun. Rijalun. Akilatun. Bang kenapa ini bentuk tunggal muannas? Ini kan bisa tunggal banyak. Ini bentuk isim fa'il banyak. Tapi ini isim fa'il 1, perempuan. Siapa bisa jawab? Bagaimana Noval? Berakal. Rijalun. Ya, bagaimana rijalun? Yang berakal. Zaman taksir berakal. Zaman taksir berakal. Betul. Kalau yang berakal itu dia bisa menggunakan 2 jalur. Bisa dia menggunakan tunggal muannas, bisa dia menggunakan jamak muzakkar. Itu hebatnya. Tapi kalau nanti jamaknya jamak taksir tidak berakal, hanya 1 saja. Ya, hanya 1. Itulah. Ini contoh-contoh. Kalau 2 dia akilani. Kalau 1 dia akilun. Kalau itulah, itu yang sudah, itu ulangan saja ya. Baik, sekarang kita teruskan kepada yang kedua tadi ya. Supaya jelas. Itu yang pertama dulu. Jadi ulang-ulang mungkin bisa dilihat lagi ya YouTube-nya. Jadi Acok membuka, jadi nerancak membuka YouTube-ku ya memang nan jalih adu manfaat nan lain sekadar hibur-hiburan. Misalnya ada ulah kapalo iti, ada ulah kapalo kucing, itu hibur-hiburan. Salah Nabi lari deh itu. Ya. Ini dia yang tadi ya, sudah jauh ke bawah perginya. Ini dia. Ini. Nah, sekarang ini yang modelnya tadi sudah ada contoh di atas dibuat. Nah, kelima bentuk kata ini boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Jadi bersama sifatnya dipakai. Adapun penekanan arti kata sifat ini mungkin berbeda-beda. Maksud soal arti nanti berbeda-beda orang. Itu maka tambah ilmu terus. Ilmu itu kan membawa orang untuk lebih dekat kepada yang kebenaran. Daripada nggak ada ilmu itu ditakok-takok namanya. Untuk contoh dalam kalimat, perhatikan saja ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu peserta bahasa Arab Al-Quran, sering-sering melihat Al-Quran, waktu membacanya itu fokus kita. Baca dulu makhrajnya, fonetiknya, terus lihat, Quran kan dikasih baris. Ada nggak Quran tidak pakai baris dikasih orang? Ada, Arab gundul. Nah, itu kan nggak Quran. Ya, dulu mulanya memang Quran itu nggak pakai baris. Akhirnya karena melihat perkembangan ingin orang keselamatan hidup, apa sebenarnya ajaran yang untuk menyelamatkan hidup itu, itulah Islam. Maka berkembanglah dia keluar dari jazirah yang bukan Arab. Sedangkan orang Arab itu nggak pandai juga semua sampai sekarang. Kecuali kalau dia sekolah ya. Jadi kalau nggak salah di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib lah dikasih apa baris. Dikasih baris itu tentu berdasarkan ilmu kawaid. Tapi nanti satu-satu ada di dalam Al-Quran tidak seperti kawaid dia. Itu bedanya Al-Quran ya. Jadi itu bedanya nantilah kalau sudah banyak ilmu sudah membaca Quran terus kok menyalahi ya dari Al-Quran dari bahasa Arab ya.
Misalnya kalau ala masuk ke huwa, biasanya alaihi. Nah, banyak ayat. Tapi nanti ada satu ayat alaihu katanya. Bagaimana kau seperti itu? Ibu Didi lah takana Umi do, Ibu Didi. Ya, Pak. Itu Umi lah almarhumah loh. Ya, itu suami beliau tuh guru ambo tuh mah, Pak Yasin tuh. Ya. Jadi itu alaihu. Ada situ. Ini kita lihat dulu. Coba kita baca ini sama-sama. Apa nih bacanya? Sadaqallahul azim. Kasih baris dulu. Sadaqallahul azimu. Ya. Yang mana pelajaran kita sekarang ini? Allahul azimu. Ya, jadi yang pelajarannya adalah al-azimu ya. Al-azimu ini biar dibedakan sedikit warnanya supaya apa dia ada pengaruh. Lihat. Al-azimu ini coba kalau kita ulang dulu sambil mengulang pelajaran lama. Sedekah bentuk apa? Bentuk kata kerjakah, bentuk hurufkah, atau bentuk isim atau kata benda? Fil madi. Fil madi. Ini kan nggak ada barisnya ini. Kan bisa saja dibaca sidku. Bisa saja dibaca sodakan. Tapi kalau dicoba-coba membaca misalnya sidku, taruhlah itu jadi masdar. Allahu jadi apa? Nggak mungkin ke Allah perginya. Sidqullahi jadinya. Nah, itu jadi itu makanya sudah tertangkap oleh pikiran kita berarti ini fi'il madi nih. Nggak bisa ditukar-tukar yang lain gitu. Jadi begitu mulanya mempelajari Arab gundul itu ya. Jadi sedekah fi'il madi atau kata kerja bentuk masa lampau. Tapi maksudnya bukan dulu yang benar sekarang sampai sekarang itu juga. Jangan pula nanti dulu Allah yang benar sekarang enggak, jangan gitu pula ya. Jadi sedekah fi'il madi, mana fa'il dari sedekah? Allahu. Kenapa baris Allahu? Karena dia mubtada. Karena dia fa'il. Ya itu jadi. Kenapa? Karena dia jadi fa'il. Kalau ditanya lagi kenapa fa'il itu berbaris depan atau dhammah? Maka itu undang-undangnya. Itu caranya. Itu undang-undangnya ya. Ya gitu caranya. Ya, ampun itu ya menyalahi undang-undang namun ya. Ya, jadi sadaqallahul azim. Jadi ini fiil, ini fa'il. Lalu al-azimu bentuknya dulu, bentuk ya, bukan fungsi. Bentuknya bentuk apa ini? Mubalaghah. Bentuk sigat mubalaghah. Sigat itu arti bangunan dan mubalaghah yang bersangatan. Timbangannya azimun. Timbangannya fa'ilun. Fa'ilun, karimun. Timbangannya kan fa'ilun. Nanti ini yang ditimbang. Lalu ini pakai alif lam dia. Allah ada alif lam. Kenapa barisnya azimu? Mengikut Allahu. Ya, mengikut Allah. Sama-sama pakai alif lam. Ya, sama baris depan. Inilah sifat itu, pelajaran kita itu. Inilah namanya na'at. Tapi berbentuk sigat mubalaghah. Mengikut kepada Allah. Kalau dijumlahkan ini, di kumpulan ini, Allahul Azim ini kan sebenarnya fa'il dari sedekah. Cuma yang kena baris depan hu. Itu ya. Tapi di situ bisa dipaham Allahumma faqihunna. Ya Allah beri pahamlah mereka. Ya. Amin. Amin ya. Jadi makanya saya katakan hebat awakku ya manusiaku bisa mendanga-danga, menangkuk sudah itu bisa laki. Danga-danga, menangkuk bisa laki. Pintu kita ini kan apa pintu dalam tubuh ini apa ini? Mata, apa lagi? Telinga, apa lagi? Kulit. Ya, rasa kulit. Pokoknya pintu-pintu jalan tol semua itu, jalan raya itu. Nanti baru ditimbang di alat pemikirnya itu ada pula diberi Allah alat. Sudah itu baru timbang terakhir hati. Hebat ya. Jadi hebat kita menjadi ada pintu. Kalau kucing ada juga matanya, ada juga telinganya.
Kita dikasih memang lahir nggak pakai baju, tapi saya lihat di TV tadi berkembang pabrik tekstil. Jadi dengan kembang pabrik tekstil itu situlah tolong menolong makan, mencari makan. Untung nggak berbaju kita lahir. Kalau kita sudah kasih baju seperti kucing, nggak laku jual apa lagi. Nggak laku lagi kain. Sudah itu saya bilang kalau membeli minyak harum, saya kasih minyak harum lah, saya bau, saya bilang. Kan ya gitu. Kucing atau ayam kan nggak ada beli minyak harum. Kalau kita beli minyak harum, tandanya apa tuh Pak Bet? Tandanya kita kurang harum. Ya bau. Dia kurang harum. Itu kurang harum, halus bahasanya bau. Cobalah. Untung ada. Kenapa kita? Tapi itu otomatis bisalah mencari refill, bisa jadi usaha. Ya Bismillah, berusaha, dia rezeki pun ada. Kan itu jadi. Jadi istilahnya kayu apa tuh? Dahan pembelah kayu bagi Allah mudah saja dia membuat kehidupan ini. Nggak repot gitu. Kalau awak kan mesti dicetak sawah, ladang. Kalau enggak, awak cuma itulah bagaimana kode etiknya supaya jangan menokoh-nokohi. Itu aja. Ya. Nah, sekarang ini lagi. Coba kita baca bersama ini, yang nomor 2 ini. Ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa? Tanzilul kitab. Ya, apa? Tanzil. Sudah dikasih garis. Tanzilul kitabi. Terus Minallahil azizul. Azizil. Oh, aziz ya. Azizil terus Alimi. alimi. Lihat ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alimi. Coba mulai pertanyaan dulu. Kita ini sudah pola berapa? 15. 15. Kalau gitu bisa ditanya ini. Jadi kalau tanzilu ini kata benda, kata kerja atau huruf? Kita kerja. Nah, jadi enggak duduk pelajaran asal usul dulu. Asal usul dulu di mah. Cuma ada selayang mungkin ya. Ini adalah kata benda. Masdar ini. Masdar dari mana? Coba siapa dapat? Tanzilan. Itu yang betul. Apa? Nazalan. Nazzala. Coba mulai. Nazzala fil madinya. Coba kita mulai. Nazzala fil madi kalau mudhari'nya apa? Yanzilu. Pakai yu dia. Kalau nazzala Yu'anzilu. yunazzilu. Kan gitu ya. Empat huruf berganda. Nazzala, yunazzilu. Tanzilan. Itu ya. Ya mungkin apa ya sebentar. Mungkin kalau kita perhatikan, mungkin kalau diteruskan juga itu mengulang sedikit ya. Nih papan tulisnya. Jadi fi'il madinya adalah Nazzala. ditasdidkan itu. Artinya nazala ini menurunkan. Kalau nazala atau nazila turun artinya. Kalau nazala menurunkan. Jadi nazala itu fi'il madinya. Kalau mudhari'nya apa? Yunazzilu. 4 huruf, kan 4 huruf fi'il madinya. Yunazzilu. Yunazzilu. Jadi baris yu dia dikasih yu. Jadi yunazzilu. Maaf. Yunazzilu. Ini yunazzilu. Yunaz pakai berganda dia ya, yunazzilu. Ini. Jadi nazzala yunazzilu. Itu dia. Ilmu mudhari'nya. Kalau begitu apa masdarnya? Tanzilan. Itu dia. Jadi tanzilan. Tanzilan. Begini dia. Jadi ini namanya
Isim masdar. Masdar itu apa kemarin waktu pelajaran 14? Penigo fiil. Ya bahasa kampung na buajan tak dari anak tu ngisi apa nan masdar na ya, dijawab dia masih suambo manigoli fiil fa lai paham manigoli itu manigoi sebenarnya nyu manigoli maka kawan-kawannya bingung apa dan manigoli pun nah iko kan pertama pertama gua iko ini Oh, ini kedua ketiga itu manigoli manigoi ya manigoi sebenarnya coba nasara coba di atas di awang-awang saja coba nasara coba sini yansuru. yansuru Yansuru. ini Nasran. itu nyo dek tiga coba cek lain daraba Daraba. Yadribu. Darban. dorban coba ini lagi kalau agak lain aslama Yu aslimu. Salman. apa apa aslama Yu aslimu. aslimu atau yuslimu terus ini Saliman. wah aku turun ke kelas sampai balik janjang sampai balik aku Tas. Pakai tas. indah kalau nanti beko kalau aslama saya lihat ya jadi membuat masdar tuh yo terpaksa turun-turun ke bawah awak jadinya Iya, enggak ada, Pak. lihat ya berarti aslama itu kan 4 huruf juga dia tapi di depan jadi aslama ini mengislamkan menundukkan atau menyerahkan aslama fil madinya mudhari'nya apa Yu aslimu. ya aslinya yu aslimu ya yu aslimu seperti ini yu aslimu nanti yu aslimu ini bisa menjadi yuslimu sama itu akhirnya nanti diolah dia menjadi yuslimu gitu aja aslinya kenapa yuslimu karena dia gini ini kan 4 jadi ini aslinya yu aslimu gini yu aslimu menurut undang-undang jadi ini dihilangkan saja menjadi karena yu aslimu maka dihilangkan saja menjadi yuslimu di sini oke berarti sama ini asal yang 4 gitu semua itu yang 4 dengan pakai ini pakai alif pakai hamzah nah sekarang masdarnya lagi masdarnya apa ayo Tasliman. Kalau tasliman salama Pak Bet. Salama yusallimu tasliman. Itu sama pokoknya. Salama. Itu salama yusallimu tasliman. Itu maka tasliman kasira. Kalau aslama Saliman. Saliman. Kalau saliman itu jadi salimah. Salimah ya selamu salaman. Itu. Kenapa matanya berdarah-darah nih? Kenapa nih? Terus jadi aslama yuslimu Yuslimu. Islaman. Iya, betul. Jadi islaman. Islaman. Gini dia. Gitu. Itu masdarnya. Itu maka Islam. Coba lagi untuk di awal saja, Sabaqa. Itu sabaqa. Coba. Ini lain pula apanya hurufnya. Sabaqa. Jadi huruf juga dia sabaqa. Seperti ini. Coba buat pula mudhari'nya apa? Yusabiku. Ya oke. Sabaqa yusabiku. Mau ulang ke apa dulu ya? Yusabiku. Janjang turun kaki balik tadilah di angkul mubalih janjangnya gini. Sabaqa yusabiku. Coba apa apanya masdarnya? Ya. Kalau begitu yuk terpaksa diulang-ulang ke bawah balik ya. Kalau masdarnya sabaqa yusabiku musabaqatan.
Nah, kan lain-lain masdarnya itu. Ini musabaqatan. Gini dia. Gitu. Ya. Jadi sabaka yusabiku musabaqatan. Ini masdar dari sabaka, ya. Ini juga masdar dari aslama. Itu. Kalau misalnya dibuat lagi istaghfara 6 huruf tambah 3 huruf itu meminta ampun. Coba istaghfara Yustaghfiru. Istighfaran. Itu betul dia. Istighfar. Itu makanya istighfar. Sebenarnya istighfar itu bukan Ampun. fi'il amar itu. Ya, bukan fi'il amar itu istighfar. Kalau istighfar itu bukan fi'il amar ya, tapi masdar. Tapi orang menyuruh orang supaya minta ampun, disuruhnya dibacanya masdar. Kan begitu Pak Albert ya. Istighfar lah Pak-nya. Sebenarnya kalau mau pakai fi'il amar bukan istighfar. Istighfaran. Fi'il amar dipakai. Jadi fi'il amar adalah fi'il amarnya istaghfara, yastaghfiru, istaghfir, gitu. Istaghfir, itu berarti fi'il amar. Kalau istighfar berarti masdarnya na tambah. Ya, tapi balah ya alun pandai di bahasa Arab lah. Awak lah terbiasa. Ya, lewat saja lah itu. Maka yang beruntung dalam hidup adalah yang berbahagia orang punya ilmu. Ini balik lagi. Kita belajar kata sifat. Coba ini baca lagi nih. Innaka antal Azizul. Coba apa? Innaka antal azizul hakim. Ya, betul. Jadi innaka antal azizul ya. Ini azizul. Nah, ini hakimu. Yang mana yang pelajaran kita di sini? Al-Hakimu. Pelajaran kita sini azizul iya, hakimu iya. Jadi azizu, kenapa azizu? Karena dia Karena apa, Bu? Kalau yang khabar mulai dari sini, ini dia. Antal azizul hakim. Jadi yang muftadanya kayang ini. Jadi aslinya begini tuh. Antal azizul hakim. Masuk innaka antal azizul hakim. Jadi yang muftadanya adalah ka ini. Berubah dia karena ada inna. Sedangkan khabarnya antal azizul hakim. Cuma kalau diuraikan, anta ini kan dhamir, berarti dia marfu ini. Dia punya sifat. Sifatnya adalah al-aziz. Kenapa enggak pakai alif lam, Pak? Yang alif lam ini kan gunanya untuk ma'rifah. Ini sudah ma'rifah kok. Berarti dia jelas. Jadi al-azizu sifat anta. Kemudian al-hakimu mengikut al-azizu. Jadi ini sudah 2 sifat di sini, ya. Kalau di sini masih satu-satu ini yang kalau ini dua sudah melompat, kita belum jadi tadi ya. Maaf sebentar, ini dulu. Ini sudah 2 ini. Ini yang 1. Ini dulu, kembali ke atas dulu. Jadi ini tadi apa? Tadi isim masdar. Nah, ini lagi yang tadi ke bawah cepatnya. Isim masdar. Nah, bentuk isim masdar. Nah, sedangkan kemudian al-kitabi kan kata benda. Ini kenapa barisnya al-kitabi? mudhaf ilaih. Karena yang mudhafnya ini, Pak. Yang mudhaf ilaihnya ini terbalik. Jadi ini yang disandarkan,
ini tempat menyandarnya. Jadi itu maka DM, diterangkan, menerangkan. Misalnya kan kedatangan, tanzil ini artinya keturunan, maksudnya kemunculan. Nah, gitu ya. Jadi itu maka datangnya, atau disebutkan kalau turunnya saja sebenarnya lemah. Kalau turun kan nuzul. Nah, ini tanzil, berarti memproses turunnya itu gitu penekanannya. Kan nazala tadi. Kalau nuzul dari nazila, nuzulan. Nah, jadi kemunculan Al-Qur'an kedua-dua ini jadi apa? Jadi mubtada. Kitabi. Jadi kedua-duanya ini mubtada. Mana kabarnya? Minallahi azizil alimi. Ya, Allahil Azizil Alimi. Min huruf Ya, Ya. yang dijarkan Allahi. Allahi. Al-Azizi Sifat. sifat dari Allahi. Allah. Allah. Al-Alimi Ngikut dari Mengikut. azizi. Aziz. Azizi. Ini sudah dua sifat nih. Ini sama-sama pakai alif lam, memang ini Allah pakai alif lam, ini pakai alif lam. Tapi yang di sini mana alif lamnya Pak? Mana tadi itu? Yang ini mana alif lamnya? Ini nggak perlu kasih lam karena dia sudah ma'rifah juga. Itu makanya ma'rifah itu nanti ada ma'rifah dengan dhamir marfu, ada ma'rifah menjadi mudhaf, dia disandarkan ke mudhaf ilaih. Ada memang pakai alif lam ya, seperti ini. Jadi ini azizu sifat dari anta, sedangkan hakimu mengikut azizu. Azizu. Nah, jadi kalau innaka, inna ini masuk subjek predikat, subjeknya ka, berubah dia, ini khabar kembali ke belakang. Kalau mengartikannya ini menurut letter leg-nya apa ini mengartikannya? Sesungguhnya, coba. Sungguhnya engkau. Engkau. Siapa ini? Allah. Sesungguhnya engkau Allah, ya. Terus ulang lagi. Engkau. Kau. Bagaimana menerjemahkan? Engkau? Pakai yang perkasa. Gitu. Jadi sesungguhnya engkau yang sangat, gitu. Yang sangat Kita perkasa. sering pakai maha. Engkau yang maha, boleh. Engkau yang sangat perkasa. Maka ditambah orang lagi katanya. Maka engkau yang sangat perkasa, yang sangat bijak, yang sangat bijak. Ya, itu yang saya bilang maha perkasa, sangat bijak. Kenapa kalau coba kan nampak itu? Kenapa kalau hewan nggak dikasih bulat-bulat dia nggak pakai baju? Sudah dapat kita tuh. Kita rupanya gunanya maka nggak kasih baju itu banyak manfaatnya. Manfaat untuk bisa membuat baju macam-macam lah. Jadi sudah ada rahasianya. Jangan heran-heran. Jadi gempa jangan heran, ya. Yang nggak boleh heran-heran itulah dia gempa, jangan heran. Sudah itu apa lagi? Kalau mati jangan heran. Yang heran apa coba? Nggak pandai bahasa Arab. Nggak pandai bahasa Arab, heran. Iya tuh Pak Ben. Ini untuk mendalami Al-Quran ini. Kalau mati jangan heran karena sudah disebut dalam Al-Quran. Jangan heran ya, itu karena sudah disebut Al-Quran. Kalau terjadi misalnya rajpah, gempa, atau terjadi suara guntur keras, jangan heran. Karena itu sudah diberitahu. Kalau tua, jangan heran. Kalau berbeda-beda bahasa, jangan heran. Tapi kalau mencuri, bagaimana? Itu harusnya heran. Itu makanya dibuat hukum. Memang ada disebutkan dalam Al-Quran,
Tapi kalau mencuri sudah heran itu, menyalahi dia. Kalau membunuh, Heran. heran juga. Itu maka dibuat Allah hukum kisas. Boleh dibunuh kalau sudah menurut peraturan. Kalau ditembak ya aja orang nggak boleh. Jadi untuk menghilangkan yang heran-heran ini dibuatlah panduan. Menipu heran tuh. Berzina heran tuh. Kan mengerti itu memahami Al-Quran tuh. Baca Pak Abed. Iya, sedekah guru. Itu memahami Quran seperti itu bukan ambo bangga ya. Itu nan payah orang kini deh. Coba saya lihat dalam isi Al-Quran. Kalau lah tidak ada disebut Al-Quran kecuali hukumnya berarti pekerjaan itu luar biasa. Maksudnya tidak menurut semestinya. Tapi kalau misalnya yang saya sebutkan tadi, ada orang mati ya, jangan heran. Tapi ada orang misalnya hilang. Hilang maksudnya bukan hilang apa. Misalnya dalam berjalan itu dia hilang lagi, nggak tahu kemana. Itu heran tuh. Gitu ya. Beko kalau rajin membaca Al-Quran menurut tata bahasa lah mengerti vocabulary sana. Jadi makanya kalau hadis itu ambo baca-baca seluruhnya mengenai membaca Quran tuh maksudnya baca mengerti tuh, bukan baca huruf-huruf dah. Itu membuat supaya bisa baca mengerti. Ya, kita teruskan. Ya, sekarang ini lagi. Nah, ini coba. Bazalika Wal fawzul azim. Bazalika wal apa? Fawzul azim. Fawzul azim. Mana pokok kalimatnya? Zalika. Kalau pokok kalimatnya pakai zalika, pakai hazi, pakai tilka, itu pola berapa dulu tuh? Pola 1. Satu. Itu jenjang pertama tuh. Zalika. Wah, baru Pokoknya dapat. waktu Ustadz seminar Quranik di Universitas Malaysia di bawah anak dulu, ditanya orang tuh heran orang, mana bisa orang mengerti seperti ini hazihi Quran. Itu kan dasarnya mungkin. Kalau langsung sekali diajarkan mana pilih bisa orang. Itu kan sama anak TK barunya. Begitu. Ya itu loh. Jadi memang orang heran kok bisa zalikatil Al-Quran. Itulah bentuk apa-apa kini lah pola 5 balik baru. Kalau lah sampai jenjang 100 ibarat kira-kira. Masya Allah. Nah, 100. ya. Nggak ke Zoom lah. Ya, enggak pakai Zoom. Enggak pakai Zoom lah ya. Jadi zalika pokok kalimat. Mana kabar? Wal fawzul azim. Wal fawzul azim. Jadi kalau begini dia, tapi kalau dihilangkan ini misalnya, ini aja diambil huwa fauzun. Itu mubtada khabar tuh. Mubtada khabar tuh, itu mubtadanya khabar. Tapi kalau huwal fauzu, kalau jadi sifat ini. Ya. Jadi huwa wal fauzul azim itu menjadi khabar dari zalika, lalu al fauzu ini sifat dari huwa. Kenapa dia baris depan, Pak? Ya, huwa ini kan secara hukum dia kan sedang marfu ini. Coba siapa yang sudah bisa menangkap? Ini kan damir ya. Dalam keadaan marfu atau mansub atau maksur? Marfu. Marfu. Coba kalau mansubnya apa? Itu santiang. Hu. Itu mansub tuh. Atau dalam keadaan maksur? Ya, hu juga. Ya. Ada huruf jar misalnya kan? Alaihi. Atau huruf jar min misalnya minhu. Kan dijarkan dia itu. Jadi kalau untuk mansub sama mansurnya bertukar. Coba kalau dia ini berdiri nanti jadi objek, juga kan mansub. Kalau di depan letaknya apa dibuat ini? Dua menelisik pikirannya. Alun tertangkok lain. Coba nopal kawan-kawan. Dia menjadi objek di depan dibuat seperti Fatihah. Ya santiang nampak. Iyahu, ya betul ya.
Itunya iyahu. Itu mansub tuh. Cuma letaknya cocok di muko. Kalau hu mansub juga, cuma menempel dengan kata kerja. Kalau hu menempel dengan kata benda, mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu kan mesti baris bawah maksur. Nah, ya. Itu dia. Allah sampai ke situ garik-garik kepala awak itu sehalus-halusnya ya. Jadi mudah-mudahan ambo berdoa kepada Allah, terutama kepada orang gaik-gaik ya, pakailah kalau anak muda-muda lah, anak muda-muda ko. Jadi guru bisa ya nak ya. Kalau ajan ko, sebabnya apa dulu apa terimalah dari guru apa ajarkan yo matnya Muhammad ya ajarkan ke orang yo ambo ajarkan. Nah, kinilah ajan itu mangko ajaklah anak-anak cucu awak beraja ko supaya mengerti si Quran. Kalau anak gaik-gaik ko itu mempelo-elo apa sebenarnya ko mempelo, tapi kalau tajan kita hati lo enak apa bet. Kalau umur Haikal nampak dia mau tuh Haikal atau Iqbal ya. Iqbal lah umur 50-nya bisa menulis itu ya. Awak ketek baru. Baru tua. Baru mungkin ke almarhum Pak Ali berapa Pak Ali 80 mulai itu baru. Nah, jadi al-pauzu sifat. Nah, ini kan berarti ini bentuk sifat juga. Cuma dia tidak bentuk sigat mubalaghah. Jadi tidak mutlak. Tapi secara umum yang menjadi sifat itu berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, sigat mubalaghah. Satu-satu ada berbentuk masdar. Ini kan masdar ini. Masdar dari mana ini? Apa fi'il madinya? Ayo. Paza. Paza, terus mudhari'nya apa? Ya fi'lu. Ya puzu ya, paza ya puzu, terus masdarnya Fauzan ya. Ada dulu rektor Yayan orang Pitalah ya, orang Pitalah menantu Pak Asnawi Karim ya. Ya, kenal baik dengan saya juga ya. Itu teman buya saya dulu itu ya, menjadi rektor Fauzan ya, Fauzan namanya. Ya, kemenangan ya. Sekarang ini lagi. Silakan. Fal. Coba terka barisnya ini apa? Apa baris? Fal huk Mul. Iya. Fal huk mullahu. Jangan mullahu, fal hukmu saja. Maka pokok kalimat ini belum belajar kita nih. Aslinya kan al hukmu. Ini karena masuk fa saja ini. Nanti fa ini dipelajari, masih banyak pelajaran kita ini fa ini. Tinggalkan. Jadi al-hukmu. Menjadi apa fungsinya itu? Mubtada. Maka hukum itu lillahil aliyil. Apa bacanya coba? Kenapa lillahi dibaca? Jar majrur. Jar ya. Jadi al-hukmu lillahil. Coba aliyil. Al-hukmu lillahil aliyil kabiri. Yaitu aliyil kabiri ya. Aliyil kabiri. Bisa dibaris bawah ya. Baru ini kabiri lagi. Kenapa kabiri? Mengikut Ali. Kenapa Ali? Dari kan mengikut Allah ini. Mengikut Allah. Allah ini aslinya kan pakai alif lam ini. Ya, karena ada lam huruf jar dihilangkan satu. Jadi Allah ini pakai alif lam sebenarnya lillah. Kan ada di sini alifnya. Jadi maka hukum itu atau hukum itu kan gunanya untuk keselamatan manusia. Ya, hukum itu gunanya untuk menyelamatkan manusia. Kalau hukum ujungnya apa? Keadilan. Itu hanya itu mangkonya. Jadi hukum itu adalah milik Allah. Itu maka dibuat Allah hukum supaya manusia damai. Kalau damai dia nanti bagus, nanti dia hidup lama untuk dipakainya. Itu yang di akhirat.
mati kok pindah sajanya kok. Jangan bingung loh. Ya, nan bingung awak ada mati orang alun sempurna penggunaan hidupnya. Itu yang sedih kadang-kadang awak. Ya. Jadi al-hukmu lillah, hukum itu adalah milik Allah yang ini. Hukum itu adalah milik Allah yang maha tinggi Dan maha besar. Dan ya, maha besar. maha besar. Itu dia. Cobalah cari. Itu makanya ada ayat siapa yang berhukum selain dari hukum Allah, maka dia fasik. Siapa yang berhukum selain Allah, hukum, maka dia tertutup mata hatinya. Kacau dia, amburadul. Cobalah pikir-pikir, kalau kita berhukum selain dari hukum Allah, ya tapi jangan pula murah tersinggung ya. Terus ini lagi, coba. Innallaha sari'ul hisab. Ya, innallaha apa? Ini ha. Kenapa dikasih baris ha? Ayo jawab. Pengaruh inna. Ya, pengaruh ini. Ndakna dia tasdid di siko jangan ragu lah ya. Tuh. Ya, pengaruh inna. Apa fungsi Allah? Subjek. Mana khabar? Sari'ul hisab. Sari'ul hisab. Ini dibaca sari'u, sari'ah, sari'i. Sari'u. Kenapa ditulis sari'u? Khabar. Ini dibaca hisabah, hisabi, hisabu. Sabu. Hisab. Apa? Ya. Hisabi. Ya. Apa tuh Novel? Hisa? Sabah. Lala ragu. Duh, payah maja orang baranangko. Aduh nan cap. Aduh nan magu-agui. Kenapa? Nopal kita tanya dulu. Kenapa hisabi baca Nopal? Hah? Ya, hisabi. Kenapa dibaca hisabi? Ya, mudhafun dan mudhafun il. Nah, kenapa Ustadz sisipkan pula mudhafun supaya bisa membedakan yang ini. Jadi, batu Pak Betio, kok maaf semua ya. Memang lamo, iko apa kok mak? Nyatanya anaknya, iko kambing. Nampak Jawi kambingnya. Nampak Jawi. Tuh diambil dia tuh kesimpulan kambing. Kambing yang gadangnya. Cuma gadangnya beda. Lu tapi orang dibawa ke zebra kambingnya. Tapi kalau orang lah pandai tahunya, aku kibas kemana? Iko zebra, iko apa ruso, iko kambing. Iko bakal. Iko bakal macam. Jadi manusia itu tidak kunjung apanya. Pahamnya itu mangko diingatkan. Jadi pokok bagi manusia adalah belajar. Mana banyak orang belajar daripada bekerja? Banyak bekerja. Banyak bekerja karena didesak kebutuhan. Aturannya macam kita ini belajar ya, bekerja ya. Belajar iya, bekerja iya. Jadi kalau kurang berajanya berarti siu-siu jadinya. Artinya enggak maksimal. Itu makanya ada ayat tuh. Membaca ayat lah ya, coba. Kan di Al-Baqarah. Wa'allama Adamal asma. Wa'allama Adamal asma. Jadi manusia ini manusia ajar sebenarnya. Ya, tapi enggak mau orang beraja. Aku orang enggak mau. Ya sudah. Latang jadi pekerja. Pak, lah selesai konya. Lah selesai S1 jadi pekerja. Nggak mau belajar jadi pekerja lah. Awak kan banyak jadi pekerja gitu. Disuruh-suruh. Ya bekerja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau bekerja tidak ada tambah belajar, ya itulah monoton. Nggak bisa jadi pemikir. Nggak bisa. Jadi awakku sebenarnya kedua-duanya semuanya dipakai. Jadi kalau cerita Plato itu manusia kepala, manusia dada, manusia perut, ketiga-tiganya pakai. Ya. Mudah-mudahan lah. Jadi awak belajar. Apa kata Rasulullah? Itu nampak sekali belajar minal mahdi.
dari Ilallah. Ilallahdi. ilalahdi. Illallahdi. Ya, lahdi. Lahat. Lahat. Sampai ke lahat. Mahdi, buayan. Buayan. Buayan, sampai lahat. Itu masa belajar tuh. Ini awak minggu kok ikutnya, agak sejam lah, sejam-jamnya lewat, stay lah tuh. Itunya dong, sudah tuh nak lo belajar lah. Mana orang belajar dari buayan, Guru? Ya itu makna. Dari buayan. Bisa ya ditafsirkan diajar dia maknya bapaknya macam memang buai, tapi baitu mana masuknya baitu. Jadi lebih-lebihan mau lebih dahulu begitu. Begitunya dari buayan, buayan kan baru lahir dibuai di orang mas sekali mah. Dibuai sekali sampai lahat. Sebelum masuk lahat tuh, berarti dalam layar doa akanya baru sebelum masuk lahat tuh diajar. Cuma bisa diajar orang apabila datang dua malaikat mungkar nangkir, aduh dibacakan ya silahkan aja. Tapi nan jale nan batu-batu beraja lah. Itu mangkonya ambo ustaz sendiri itu tuh. Kalau ndak ada makanya ambo cari kalau biarpun siaran TV, kalau hiburan ambo cari juga sekali tahu ambo sekali kau ujungnya ke sini, kau ujung ke sini. Tapi nan mencari ilmu tuh. Cari ilmu nan sabananya. Ya, ilmu mengenai hidup, ilmu teknologi. Kalau ilmu teknologi taruh dipelajari itu juga, tapi akhirnya ambah ya. Tapi lah mungkin ya, ahli-ahli teknologi itu diajaknya lah gaya ulang balik paknya, malih apa lainnya. Nah, jadi kalau ini apa terjemahnya nih? Coba. Innallaha sari'ul hisabi. Apa terjemahnya? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Terus? Sangat cepat hisapnya. Ya, sangat cepat perhitungan. Ini jangan diartikan yang. Sangat cepat perhitungan. Kalau ini yang nih. Itu. Jadi kami belajar di pesantren kalau nan kata sifatku diangkan yo nyobuya. Kalau nan mudah-mudah itu langsung sekalinya. Jadi sangat cepat hitungan. Jadi sari'ul hisab. Kalau begini bentuk ayat, ini kan ujung ayat ini. Innallaha sari'ul hisab. Apa pengaruh dalam hidup kita? Berbuat amal saleh. Ya, tidak boleh membuat yang salah. Itu lagi. Ya. Jadi jangan dibuang-buang waktu. Begitu jadi. Kalau orang tidak membuang waktu, tidak buat salah, kan senang hidupnya. Adapun awak kau numpuk-numpuk saja kau bentuk ambok ini mulai hilang grup cie kan 3 anak seorang istri awak 5 mulunya hilang cie suandala ya bisa dolai bangunlah grup baru hilang loh bangunlah grup baru hilang loh jadi mengawak mencari membuat sawah membuat toko ya buat lah itu kan untuk makan untuk minum tapi nan sabana dibuat nan sabananya coba lah dalam-dalam nan awak buat sabana berarti sambil mencari makan minum segalanya itu nan dibuat supaya manusiaku menjadi elok sebab inyo kalau elok dibawanya bisa itu saja lain dari itu enggak ada jangan sampai silau lo pandangan awak asianu lah jadi itu san bos andalai pudua lah nyo enggak ada lebih gawat kalau awak posisi awak sangat dibutuhkan orang banyak orang berkendak mah apa alun adilanya kan ya bisa betul-betul sangan awak punya anak pun masih takut ya awak kok kurang adil kasih kok kurang adil kasih kok kurang itu perasaan awak tuh jadi sebenarnya lapak pikir-pikiran lawak calik dalam Quran calik sebenarnya itulah cuma kalau kita bertemu dengan ayat gitu misalnya Rasulullah menjabarkan begitu misalnya berilah zakatnya kan begitu ya nanti zakat kalau dikeluarkan nanti disetrikakan jadi setrika panas ke badannya. Itu kan gayanya untuk awak timbul kesadaran awak bahwa harta itu milik Allah kejiwa hari Minggu petang. Jadi sehingga keberadaan awak itu karena disuruh Allah baik. Ataupun kecilnya itu harta yang tidak dikeluarkan zakat itu dakinya. Itu kan metodenya mengician supaya orang capek tangkok. Dan sebenarnya kan dan kalau di dalam isinya kan sewajarnya enggak awak punya apa tapi orang berpikir sampai ke sini tuh baca rohnya jadi di atas dikatakan Rasulullah cara majana anak ketek
Di awal itu usah di dalam taruhnya. Ya, batu Pak Bet. Pola mengaji pemikiran gitu kok mah. Jadi memahami ayat Al-Qur'an sebenarnya ya seperti inilah, sedangkan saya pun belum bisa saya pahami sebenarnya semuanya. Jadi mesti apa hubungan ayat, apa begini, kenapa turun begini, bagaimana kondisinya, tapi itu jalan untuk memahami ya. Jadi ini dia pelajaran kita sigat mubalaghah yang keempat. Demikian pola kalimat ke-15. Jadi berarti kita berada pada tangga ke-15. Coba buat tanggo-tanggo, 5 balik. Kalau tanggo itu misalnya agak seperempat meter sedang elok bilang kau di kaki lah, ala 5 balik janjangnya naik kata. Lain takana janjang kedua, janjang ketujuh. Ya tentu diulang-ulang. Ya. Baik Ibu Didi, ketua kelas seluruh ya, ketua kelas kumpul, ketua kelas Zoom viral. Ada di Jakarta, ada di Banda Aceh, ada di macam-macam. Kini bergabung sampai menyampai ya, Pak. Bilo hari berajalai bapak-bapak ibu-ibu. Nggak ada waktu itu. Nanti kumpul-kumpulan tuh kerja orang dulu itu yo. Untuk nangka lapuk, nangka bisua, nangka busua. Tapi untuk paham awak kan alun belajar Quran lah. Awak belajar ke bahasanya baru. Kalau menghafal Quran ya silahkan, kalau lain mengerti enggak Pak Bet. Jadilah Perindak. Ya si apa kita Ustaz untuk menghafal surah Al-Baqarah itu 8 tahun tah Imam tuh. Awak sampai kini sebanyak umur awak supaya mau ulang-ulangnya. Diulang-ulang tadi. Umur awak 67. 67 ayat surah Al-Baqarah itu payah. Diulang-ulang baru. Jadi rancak diulang-ulang, tapi bahasa aku jangan ditinggal ya. Jadi sampai sini pelajaran kita dulu ya, sudah jenjang 15. Nanti saya tampilkan ke-15-15-nya dulu berbentuk. Siapa yang sudah pelajar sampai jenjang 23, ini ada grupnya sampai 23 mah. Tapi itu paling Jadi dua saja. Kalau mau belajar ya grup yang 23 ada ya. Itu hampir setiap malam naik tuh 23, 24, 25, tapi entah mengerti atau enggak, tapi yang jelas malah dirambah-rambah ya loh. Apa-apa biasa ke rimbo, kalau dimainkan ladiang tuh, biarpun seget-segetek lah nampak jalan. Nah, itu maksudnya. Awak dia biasa perimbo dulu mah. Jadi kalau pertama tuh nak rambah bersih tuh, main di kanan ladiang dulu. Aduh yang pertama itu orang belakang lah nurut lah bisa tuh di mana pakai rambah ya nak Pak Bet lah dia biasa masuk rimbo Rimbo bujang. Ambo itu dulu itu mau ikut orang ke rimbo ambo duluan nyo prakluk alun barsil tapi nampak dia kok patah berarti apa aku lah lewat sikwa gitu. Jadi beraja aku itu dulu ada rambah. Halo, kalau mengatam namanya katam apa? Katam kasa. Sudah itu lah. Kata malui. Kata malui. Awak kan alun kata malui itu. Lele. Masa katam baru. Merangkak. Ya, katam kasa baru. Lah, sampai di sini berdoa kita kepada Allah. Kita sudah bersyukurlah kepada Allah. Kenapa ada hati kita ya? Coba tanya. Bamang ku ada panganawa nak mempelajari lekok-lekok huruf Al-Quran ko. Itu berarti diberi hidayah kita. Kawan-kawan kok alun lainnya umpama. Itu sebenarnya kalau mulanya tapi mau kejadian tadi ada mato, ada telingo, ada perasaan. Dicoba-cobalah. Allahumma pahamkan. Itu mengkau lambek-lambek membaca biar pembukaan, biar penutup supaya awak tangkap dalam bahasa Arab tuh. Allahumma faqihna wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.